Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah telah mendata jumlah penerima bantuan langsung tunai minyak goreng dari program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai BNTP sebanyak 20,5 juta orang serta 2,5 juta pedagang kaki lima. Sejumlah persyaratan ditetapkan bagi masyarakat yang berhak menerima BLT minyak goreng yang mulai disalurkan bulan April ini selama 3 bulan sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Laman resmi Sekretariat Kabinet setkap.co.id menyebut keluarga penerima bantuan pangan non-tunai BPNT, Program Keluarga Harapan PKH, pedagang kaki lima PKL yang berjualan makanan gorengan. Cara mendapatkan BLT minyak goreng bagi yang memenuhi syarat ini adalah mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos. Dalam mengunduh aplikasi Cek Bansos ini, masyarakat diimbau berhati-hati dan harus melakukan pengecekan dengan teliti bahwa aplikasi Cek Bansos ini merupakan aplikasi yang dibuat Kementerian Sosial. Pemilik akun Cek Bansos bisa mendaftarkan dirinya, keluarganya, orang lain, dan orang yang tidak mampu yang berada di lingkungannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang sehingga akhir zaman. Kita kembali silaturahim di bulan Ramadan ini dalam Tanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah. Tadi sama-sama kita sudah lihat ada VT berita yang sekarang lagi heboh dan paling sering dicari-cari orang. Kalau kemarin-kemarin menjelang Ramadan yang dicari hilal. Nah, tapi sebelum Ramadan yang dicari ini minyak goreng, ya. Bahkan muncul orang yang mengatakan tidak sedikit yang kalau emang kalau nggak ada minyak goreng ya coba direbus aja makanannya, atau enggak di steam ya, atau yang lain lah gitu. Tetapi itu kan bukan solusi. Nah, kita tidak akan menunjuk apa dan bagaimana, tapi yang mau saya tanyakan Bu ya, sebelum kita masuk ke tema kita kali ini akan membahas tentang beriman kepada kolam. Kira-kira Bu ya, apa sih yang akan hukumannya seperti apa buat orang yang menimbun entah minyak goreng atau solar atau apa untuk kepentingannya sendiri yang menyebabkan kerugian bagi orang lain Bu ya? Silakan Bu ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang amat perlu untuk selalu kita asah pada diri kita adalah menghidupkan hati. Pernahkah kita merasa, mungkin begini, suatu ketika ada anak-anak yang belanja, tiba-tiba berkata, "Buya, cabai murah dan timun murah." Mungkin karena kita ngurusi pondok, spontan kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi di balik alhamdulillah ini kayaknya harus diistighfari. Karena di sana petani-petani itu akan nggak beruntung dengan murahnya timun dan cabai itu. Jadi kalau timun murah, memang kita beruntung kan satu sisi, karena kita belanja setiap hari. Tapi sebetulnya kan petani sana bagaimana cara menjual barangnya? Atau begitu sebaliknya, di saat ada anak berkeluh kesah, Buya barang badan naik, misalnya cabai naik, ini naik dan sebagainya. Ya kita mengucapkan astagfirullah. Tapi sebetulnya satu sisi harus kita ingat di sana ada saudara kita yang beruntung dengan cabai naik. Maksud kami adalah yuk menjalani hidup itu dengan hati yang hidup. Kalau orang punya perasaan seperti itu, apakah seperti ini tadi? Mungkinkah dia zalim kepada orang lain? Karena hidupnya selalu dengan penuh pertimbangan bagaimana agar orang tidak terzalimi oleh dirinya. Kita harus punya perasaan semacam itu. Nggak akan ada sewenang-wenang dalam berbisnis. Nggak ada sewenang-wenang dalam berjual beli. Apalagi membuat satu hal yang menjadikan orang itu akan terjepit dalam bisnis. Nah, kemudian jual beli itu kan disyariatkan bagaimana kita punya hati tolong menolong. Itu yang harusnya kita hidupkan.
Ada keberkahan ya Bu ya di situ ya. Dan hati itu hidup. Ya. Makanya di saat kita membeli, kita harus husnudon, kita harus bahasanya saya menolong dia kok. Memang saya punya hajat. Ya. Sehingga dalam urusan kita dengan manusia, di samping kita memenuhi hajat kita, harus terlintas di hati kita kerinduan menolong dia. Ya. Sehingga tidak menjadi orang rakus, yang penting untung. Kalau orang semuanya biasa melatih hatinya semacam ini, nggak akan mungkin terjadi penimbunan sesuatu yang menjadikan orang tersiksa dan sebagainya. Apalagi setelah sekarang ada Bu ya, harganya malah mahal Bu ya. Baik. Nah, Ya. kemudian masalah ini kami tidak tahu seperti apa sih yang di lapangan, kan begitu. Betul, Bu. Yang jelas begini, kami himbau kepada siapapun dari pihak pemerintah harus senantiasa bagaimana memikirkan bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Ya. Mungkin sudah memikirkan, Ya. akan tapi belum kelar. Kemudian kepada siapapun rakyat ini, jangan sampai kita punya ulah yang menjadikan orang lain sengsara. Allah. Kita pembahasan kita samiyat, ada hari akhir loh ya. Ya. Ada perhitungan, Anda ahli iman. Kami yakin kalau seandainya ada yang jahat di antara mereka ini yang selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri dalam urusan bisnisnya, maka ketahuilah kami ingatkan, kami hanya bisa begini saja. Kami ingatkan ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau seandainya kita terlepas dari pengadilan dunia, maka di akhirat masih ada. Dan juga itu tanda hati mati. Kalau ada, tolong ayo sadar, jangan melakukan satu perbuatan yang menjadikan orang lain sengsara. Ini ya, maka ini kita dari pihak perintah harus bergegas, dan insya Allah semuanya sudah bergegas. Kemudian dari pihak yang lainnya juga begitu, punya rasa. Jangan yang penting aku sukses di dunia. Hidup tidak begitu. Hidup di dunia itu indahnya adalah bukan di saat Anda nerima, tapi Anda betul-betul menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di saat Anda bisa merasa berbagi, menyenangkan orang, kok Anda bahagia, itu istimewa. Allah. Itu yang kita cari, dan itu akan dibangun dari mana? Keyakinan kepada hari akhir ini. Kita perlu selalu menimbang-nimbang di hati kita terus hari akhir. Kalau aku buat begini, hukuman apa nanti di akhir. Seperti itu. Kemudian jika yang ditanyakan tadi masalah pembatasan harga dan harganya juga malah lebih naik sekarang. Jadi begini, itu ada dibahas, para ulama membahas, dan Nabi pernah masalah pelarangan tas'ir. Tas'ir itu adalah pembatasan harga. Ulama berbeda pendapat. Dari perbedaan pendapat itu semua mengarah bahwasanya yang jelas umat ini harus dilindungi. Umat harus dilindungi. Jadi kalau seandainya ada di pasar itu biasa, jangan dibatasi harga, biar berjalan begitu saja. Yang mau naik turun biasa begitu. Tapi di saat mulai ada oknum-oknum yang sudah tidak peduli dengan kemanusiaan, dia ingin mengayakan dirinya sendiri, lalu membuat penimbunan dan sebagainya, maka negara ini turun tangan menjadi boleh tas'ir, membatasi harga, terus menurunkan harga agar rakyat ini sejahtera kembali. Allah. Jadi sebetulnya kami tidak terlalu tahu apa sih yang terjadi, kemudian solusinya juga apa. Kami nasihat kepada semuanya. Jika dari pemerintah peduli, dari rakyat kemudian punya kesadaran. Kemudian di sisi lain kita juga jangan komentar yang belum tahu kita. Yang menjadikan semua dunia semakin ribut. Kita tidak tahu komentar. Saya selalu tidak ngerti, saya ngerti. Kadang mencaci sana, mencaci sini bukan juga hal yang baik. Betul. Apakah saat mencaci si fulan, mencaci negara, mencaci ini, mencaci semua jadi caci-cacian. Kita goodbye dengan caci maki. Yuk kita semua berbenah. Dari pihak pemerintah semakin meningkatkan pelayanan. Dari pihak pedagang-pedagang kaya, saudagar itu, hidupkan hati Anda. Jadikan kesempatan, kekayaan Anda ini, kesempatan Anda tuh bisa banyak menolong orang. Bukan malah Anda malah menggencet orang lain. Yang lain, orang yang awam. Yuk kita banyak berdoa. Kemudian juga kalau kita ingin membuat perubahan dengan cara yang baik. Dan kepada siapapun, jangan sekali-kali Anda menyebarkan sesuatu yang menjadikan keresahan pada umat. Ini juga sama. Ini membuat keresahan umat itu sama dengan tadi yang menimbun membuat keresahan umat. Kita harus jadi juru damai. Ayo bagaimana caranya? Wallah alam, yang jelas kita berusaha dari semuanya pihak. Ayo kita berusaha bagaimana hidup kita bermanfaat, tidak menjadikan orang lain sakit, tidak menjadikan orang tertindas, dan indah. Sehingga kita akan menemukan keindahan di dunia sebelum di akhirat. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, inilah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, dan ternyata tadi Buya sudah menyampaikan solusinya. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan yang baik bagi kita untuk senantiasa menjaga hati, dan juga buat orang-orang yang punya kepentingan, ayo mengasah hatinya untuk lebih peduli terhadap masyarakat. Begitu Buya ya. Betul. Baik. Kita akan lanjutkan lagi bicara mengenai iman kepada qalam. Nah, qalam ini apa sih? Ya, apakah ini makhluk, atau kalau qalam dalam bahasa Arab kan pena ya, pena. Apakah ini sekedar pena untuk menulis takdir manusia, atau takdir apa yang akan terjadi di dunia ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Ditanya Buya, hanya di Metro TV.
Ya, kita kembali lagi ditanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah dan disiarkan live dari pesantren Al-Bahjah di Cirebon. Ya, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung. Ya, tadi saya sempat menanyakan kepada Buya sesuai dengan tema kita ini, setelah tadi kita bahas tentang kelangkaan atau juga mahalnya harga minyak goreng dan lain sebagainya. Sekarang kita bertanya tentang langsung dengan bahasan kita kali ini, itu iman kepada qalam. Apa sih yang dimaksud dengan qalam ini, Bu ya? Baik, al-qalam disebutkan dalam Al-Quran wal qalami wa ma yasturun, dan juga dalam hadis Nabi tentang awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama yang diciptakan adalah al-qalam. Jadi ada al-qalam. Yang jelas kita harus meyakini tentang al-qalam, bahwasanya qalam adalah makhluk Allah yang sangat agung. Adapun secara bahasa ya ini qalam. Secara bahasa. Cuman hakikatnya qalam yang disebutkan di dalam Al-Quran kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Yang jelas qalam itu diperintahkan oleh Allah untuk menulis semua yang setelah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Maqadir, semua yang Allah berlakukan kepada makhluk ditulis oleh qalam. Ini, jadi kita harus meyakini tentang qalam. Dan itu dikatakan pertama kali yang diciptakan Allah adalah al-qalam. Lalu diperintahkan uktub, tulislah. Wajar bima huwa kainul abadi, semua akan yang terjadi ini. Jadi akan ditulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Sampai ini semua akan ditulis oleh qalam. Adapun cara penulisan kita tidak tahu. Apa qalam bentuknya kayak gini? Itu yang fur'ul akidah. Cabang akidah kita tidak usah merinci kayak apa sih qalam. Yang nanti ada lohul mahfud. Apakah kayak buku begini? Kita tidak boleh masuk wilayah itu. Yang jelas di dalam Al-Quran disebutkan wal qalami wa ma yasturun, al-qalam. Ada qalam. Maka yang mengingkari qalam adalah kafir. Tapi kalau mengerincinya kayak apa, saya tidak mengerti rinciannya atau perbedaan tentang rincian qalam, maka itu tidak dianggap keluar dari iman. Baik. Jadi itu adalah makhluk Allah ya Bu ya. Qalam itu ya. Jadi yang menuliskan apa yang akan terjadi, yang sedang semua. Sedang ataupun yang akan terjadi. Maqadir. Apa yang telah Allah berlakukan, yang setelah berlakukan, sedang dan akan terjadi. Baik. Itu ditulis di situ. Silakan. Ada yang mau bertanya di sini? Silakan. Ya, Fadl. Langsung sudah silakan langsung. Di dalam menjalani berbagai permasalahan di kehidupan ini Bu ya, terkadang kita selalu bertanya-tanya, kenapa kita selalu dihadapi oleh permasalahan-permasalahan yang rumit? Apakah kita ditakdirkan untuk selalu bermasalah atau ikhtiar kita yang salah sehingga permasalahan ini terus kunjung datang? Mohon nasihatnya Bu ya. Baik. Kita berada di dunia darul ibtila, tempatnya ujian. Dan tidak semua ujian kita hindari kok. Bahkan ujian ada yang kita cari agar kita bisa lulus besok cari kerjaan. Iya. Artinya dulu kalau tidak ada ujian, nanti kalau sudah di surga nanti nggak ada ujian lagi. Nah, cuman bagi orang beriman, dia ngerti itu ujian. Beriman itu yakin kan. Anak sekolah ngerti bahasanya untuk naik kelas itu harus pakai ujian. Maka dia siap-siap atau tidak ujian? Siap. Seneng nggak seneng dia harus siap. Tapi dengan penuh semangat, doa segala macam ujian. Karena tahu di balik ujian adalah apa? Ada naik kelas. Sama, kita harus yakin bahwa di balik ujian dari Allah ini adalah naik pangkat. Dan pangkat yang sesungguhnya di akhirat juga tinggi nanti. Ini harus kita yakini. Maka bagi seorang mukmin itu ujian itu ternyata, nah kita harus memahami ujian. Ujian itu adalah satu keadaan untuk kita naik pangkat. Cara untuk naik pangkat. Dan ujian itu sebetulnya bukan hanya petaka ya, kalau orang faham. Itu kan hanya cara pandang kita saja yang kadang picik. Karunia itu ujian yang lebih dahsyat lagi. Orang mudah mengeluh mengatakan Allah dengan sakit kok. Kalau sudah nyungsep sakit mudah mengatakan Allah. Tapi bisa diuji dengan kecukupan terlena, maka lebih dahsyat lagi itu ujian. Semuanya ujian. Artinya seorang hamba akan diuji dengan kekayaan, seorang hamba diuji dengan kesulitan. Maka yang tidak paham itu ujian, ya nggak masuk kelas kan begitu, ya nggak lulus. Tapi yang ngerti ini ujianku adalah aku diberi jabatan hari ini. Aku akan jadikan jabatan ini untuk tangga masuk surgaku. Yang lain diuji dengan apa? Dengan kesengsaraan. Ini ujian. Nggak selamanya ujian kan sesaat. Kebahagiaanku nanti di surga. Kan di dunia sesaat. Maka ajaban di amril mu'mini, mengherankan urusan orang beriman, kata baginda Nabi. Inna amrahu kullahu khair, urusannya baik-baik saja.
In asabathu sarra, kalau mendapatkan kebaikan syakar, kana khairan lahu. Kalau dapat kebaikan bersyukur, baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan ketidakbaikan, sabar, dia sabar, kana khairan lahu. Bagus baginya. Jadi bagi seorang mukmin no problem. Biar Anda semoga, nah gini, pun kita tidak boleh minta ujian loh, jangan sok ya. Ya Allah uji saya. Jadi kisahnya nanti di akhirat itu, orang-orang itu tiba-tiba ada orang mendapatkan pahala besar. Di saat dia bertanya, ya Allah ini pahala apa? Dijawab, itu pahala dari sakitmu dulu. Allah. Sakit 1 bulan. Dia berkata, ya Allah, segede ini pahalanya. Dia berkata, kalau begitu kenapa tidak sakit selamanya? Biar gede tambah gede pahalanya. Tapi nggak boleh kita minta sakit di dunia. Nggak boleh. Tapi kita mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, minta kebaikan. Tidak boleh kita minta sakit. Tapi di saat diuji oleh Allah dengan sesuatu, maka hendaknya kita langsung bersabar dan kita sadar bahwasanya di balik itu ada keindahan. Sebenarnya makna ini sederhana. Kenapa kita mau disuntik? Ya, kenapa kita mau minum jamu yang pahit? Karena kita punya kesadaran setelah itu ada kelezatan enak di badan. Karena dia menduga bahasanya ini jamu bermanfaat. Bagaimana kita yang beriman nih, ghaibiyat ini, bahasanya ada surga di sana. Dan kita yakin tidak ada ujian yang Allah timpakan kepadaku kecuali akan diberi pahala oleh Allah. Pun demikian, kita tidak boleh minta ujian, minta sengsara, minta yang baik baik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang paling bahaya itu Bu ya adalah orang yang nggak pernah masuk sekolah, nggak pernah masuk kelas, tapi begitu ini dia ngerasa naik kelas. Lalu bisa jadi bukan ujian, malah down payment, DP-nya. Baik, Bu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya. Dan kami berikan kesempatan kepada Anda pemirsa yang ingin bertanya, silahkan hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, kami akan rehat sejenak, hanya ditanya Bu ya, Metro TV. Buya, dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Abdullah bin Amr bin As, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, apakah ini juga yang disebut sebagai takdir? Misalnya ada orang menikah, bercerai, berselingkuh, dan lain sebagainya. Tapi nanti dijawabnya Bu ya. Kita buka penelpon dulu deh. Silakan yang ada di rumah bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini Mas? Oh, saya Jeki di Bukit Tinggi. Oh, Diki Bukit Tinggi. Apa kabar nih orang Bukit Tinggi? Silakan pertanyaannya. Kampung saya ada pertanyaan Bu ya. Jadi gini Bu ya. Ada orang yang dinobatkan atau menobatkan diri sebagai peramal masa depan seseorang. Bahkan kejadian alam. Problemnya, sebagian besar manusia punya keingintahuan yang tinggi akan masa depannya. Sehingga ada yang coba-coba datang ke peramal. Apa saran terbaik Bu ya untuk menahan diri dari rasa keingintahuan nasib kita di masa depan? Terima kasih. Oh, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak ya. Orang Bukit Tinggi, orang awak. Baik. Silakan Bu ya. Udah. Baik. Kita tidak boleh sok tahu tentang apa yang terjadi dengan dugaan-dugaan. Kalau kita menduga dengan tanda bukan peramal. Wah, sebentar lagi hujan karena ada mendung di atasnya. Ada isyaratnya ya Bu? Ada mendung. Ada mendung. Tapi kalau sudah bicara tentang nasib dan sebagainya, maka Anda jangan datang ke orang tersebut. Jangankan kok nasibnya orang, nasibnya dia esok hari dia bakal kesandung aja nggak tahu dia. Karena bagaimana dia akan bercerita tentang, dia akan keselak juga nggak tahu dia. Menunjukkan kalau dia adalah pendusta. Jangan berdatang kepada orang yang begitu, karena itu merusak juga. Sehingga yang semula dia itu, seseorang itu akan menjalankan cara hidup yang normal, berusaha, cuman gara-gara ramalan ini bisa saja berubah usahanya. Dan bisa menjerumuskan, dan memang menjerumuskan. Kalau sudah percaya dengan dunia-dunia semacam itu. Kalau ada orang melihat tanda-tanda, misalnya kamu insya Allah dengan kesungguhanmu akan jadi orang hebat, insya Allah itu sah-sah aja begitu. Khusnudon. Ya, tapi kalau sudah gasa ramal, seolah melihat nasib yang akan datang, jangankan kok 1 tahun yang akan datang, 1 menit ke depan kita nggak tahu. Bahkan dia mau mati pun berapa menit lagi nggak tahu.
Jadi memang maka tidak diperkenankan kita urusan dengan yang demikian itu. Nah kemudian Allah menyembunyikan apa yang terjadi di esok hari itu agar kita itu nyantai hidup kita. Coba kalau Anda dikasih tahu, biarpun agak lama, Anda meninggal panjang umur Anda. Saya tidak mencontoh Anda. Kalau ada seseorang dikasih tahu, bahwasanya kamu akan mati 2 tahun akan datang. Malaikat ngasih tahu, 2 tahun gelisah terus dia. Tapi disembunyikan oleh Allah kematian semuanya agar kita tuh hidup tenang biasa. Tapi kita berusaha, kita yakin akan adanya kematian. Kami himbau jangan berurusan dengan yang demikian itu, justru menjadikan lemahnya Anda. Anda tidak optimis, Anda tidak semangat dalam berjuang. Ya kan Anda mengikuti ramalan, sementara itu belum tentu. Belum tentu. Jangankan ramalan, kabar aja. Ini orang itu manusia itu gampang mengandalkan. Tapi kalau orang yang hebat itu adalah kalau kita misalnya pergi ke sebuah tempat, dikasih iming-iming, nanti di sana ada begini, padahal belum jelas, itu menjadi lengah kita untuk bersiap-siap. Tapi kalau kamu harus siap-siap, tidak ada tempat di akhirat nanti nggak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Kau sungguh-sungguh, kau serius, maka dia akan serius. Maka ramalan itu merusak masa depan sesungguhnya, bukan menjadikan kita tahu masa depan, karena dia nggak tahu secara sesungguhnya. Dan disembunyikan oleh Allah, siapa yang tahu kapan matinya, jodohnya, siapa nggak tahu semuanya. Baik, itu saja. Jadi kami himbau kepada siapapun yang berurusan dengan yang demikian itu hendaknya segera menghindar, karena apa? Itu akan merugikan diri Anda sendiri. Kalau ada orang membaca masa depan orang, maksudnya ada tanda-tanda, kok kamu rajin nak, insya Allah kamu sukses. Berguru di mana, belajar di mana, insya Allah sukses. Tetap berharap, bukan mengatakan kamu sukses ini. Itu menunjukkan bohong dia, karena nggak boleh gitu. Karena membahayakan, dia tidak tahu dari mana dia tahu, kan begitu. Kalau masalah orang menghayal, kita ngomong kamu besok gini. Dari kemungkinan ini pasti ada yang benar satu, tapi bukan karena dia tahu. Karena dalam duga atau hanya sekedar ngomong saja barangkali gitu. Jadi mohon jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang semacam itu. Dan kami mohon juga kalau ada yang biasa meramal, mungkin dia punya keyakinan masing-masing, urusan mereka. Tapi Anda ahli iman, kami tidak bicara dengan di luar Islam ya. Luar Islam mungkin punya keyakinan itu, kalau dalam Islam Anda tidak boleh berurusan dengan yang demikian itu. Adapun yang biasa punya ilmu ramal itu urusan Anda, tapi orang Muslim mukmin jangan. Anda jangan. Jangan ya. Walaupun dikatakan saya punya intuisi, bahasanya begitu Bu ya. Tidak boleh berurusan dengan yang demikian. Begitu ya. Itu sudah ada garis yang jelas di dalam Islam ya Bu ya. Ya, tidak boleh mendatangi peramal begitu ya Bu ya. Karena dia tidak tahu. Tidak tahu. Karena pun ini di lingkup Islam ya, mohon maaf jika ada peramal-peramal, kami tidak menyinggung urusan Anda. Ini yang bertanya saudara saya seorang Muslim, kami larang datang. Kalau mungkin seorang peramal dia punya kikian urusan masing-masing. Kalau ramalan bintang di majalah atau di internet sama aja bisa. Sama saja, karena itu adalah hanya mencari satu kejadian yang sifatnya umum, nanti pasti ada yang kena itu. Wah, asmaramu begini, ini begini. Tidak jodohnya, bintangnya. Cuman mohon maaf kita tidak mencaci dengan hal-hal ini. Kami hanya bicara di keluarga kaum muslimin. Anda tidak boleh berurusan yang demikian itu. Adapun di luar Islam sana mungkin itu sebuah keyakinan, urusan mereka. Baik, alhamdulillah. Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Bu ya bicara mengenai kolam, dan besok kita akan bicara tentang Lauhul Mahfuz. Nah, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dengan tema kita tentang takdir yang sudah dituliskan ini oleh Allah tentang alam semesta dan juga yang ada di dalam isinya? Sederhana, urusan takdir Anda, saya, semuanya jangan sok tahu. Tentang takdir dirinya, termasuk takdirnya orang kayak tadi masalah ramal. Kita tidak boleh sok tahu tentang takdir apa yang terjadi esok hari. Akan tapi Allah berikan pada kita akal, maka kita menggunakan akal kita dan ilmu. Makanya kalau lapar kita makan, tidak usah sok tahu apa yang terjadi esok hari, nggak akan tahu kita. Itulah keyakinan kita pada takdir. Tinggal kita berusaha untuk mencari takdir yang baik. Berusaha itu bagian dari takdir. Doa bagian dari takdir, bukan merubah takdir. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya ilmunya hari ini. Terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaannya. Singkat sekali waktunya, tapi besok kita akan hadir lagi. Kita akan bahas tentang beriman kepada Lauhul Mahfuz. Tentunya hanya di sini ditanya Buya, dan tentunya hanya di Metro TV setiap pukul 4 sore selama 30 menit. Saya David Halik undur diri, begitu juga dengan Buya Yahya. Terima kasih banyak Buya. Terima kasih banyak para santri dan juga ini pakaian yang telah mendukung kami ini preview. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,